kembali kita mengulang kajian kitab fikih Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah yang kemarin sudah kita bahas tentang syarat sah sholat yang ada 8. Kemudian sudah kita bahas 4. Kita masuk bagian yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu dukhulul waqti. Wal khamisu, dan yang kelima, bermula yang kelima, dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Jadi yang kelima syarat sah sholat kita adalah masuk waktu atau mengetahui, yakni mengetahui masuknya waktu sholat. Lah kalau dia sholat waktunya nggak tahu, sholat aja gitu, maka disebutnya nggak sah sholatnya. Meskipun sebenarnya udah masuk waktu sholat, tapi dia nggak tahu itu udah masuk waktu sholat, jadi dia sholat aja, maka nggak sah sholatnya. Anda maratiba ma'rifati dukhulil waqti, bahwasanya tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat, salah satu itu ada 3. Al-ula, adapun yang pertama, al-ilmu, ialah mengetahui binafsihi, dengan sendirinya. Asalnya itu adapun cara yang kedua kita mengetahui masuknya waktu sholat, al-ijtihadu, ialah dengan ijtihad. Yang ketiga, asali satu taklidu thiqatin, yakni dengan cara taklid kepada orang yang terpercaya, arifin, yang mengetahui an ijtihadin, tentang berijtihad. Kalau kita belum sampai, kalau kita jangan sekali-kali tuh ya, jangan sekali-kali ngambil keputusan karena hasil wiridan, jangan sekali-kali itu, apalagi hasil dari mimpi. Wah, repot nih ya, banyak tuh kan yang mimpi kemudian ditafsirin sendiri. Ini bahaya ini. Semalam saya mimpi di perut saya keluar paku, nah, itu bahaya itu. Timbulnya apa ntar jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Nakhusu khasatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa liman lahum haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan muallim hadzal kitab Sayyid Syekh Salim bin Umar al-Hawrani wa ila hadrati Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara al-Badani wa man ammara hadzal masjid al-mubarak, masjid al-ikhlas, fi sihhatin wa afiyah wa salamah fid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, amin. Hadratul kiram, para guru, para orang tua, para asatidz, terkhusus pengurus Masjid Al-Ikhlas, Pak Herman dan jajarannya, para bapak-bapak,
bersama di Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa salawat dan salamnya tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat umat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita mengulang kajian kitab fikih Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah yang kemarin sudah kita bahas tentang syarat sah sholat yang ada 8. Kemudian sudah kita bahas 4. Yang pertama, kembali kita ulang, yang pertama adalah syarat sah sholat kita yaitu suci dari 2 hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian suci dari najis dalam hal pakaian, badan, juga tempat. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat, dan yang keempat adalah menghadap kiblat. Kita masuk bagian yang kelima. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu dukhulul waqti. Wal khamisu, dan yang kelima, bermula yang kelima, dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Ai ma'rifatu dukhulihi, yakni mengetahui masuknya waktu, yakinan secara yakin, auzonnan atau mengira-ngira, bil ijtihadi dengan berijtihad. Faman sholat, faman maka barang siapa sholat, yang sholat biduniha, tidak dengan masuknya waktu, bian hajama, secara umpama berani, ia berani, wasolat, lalu ia sholat, lantasihah, maka tidak sah. Apa sholatuhu, sholatnya. Wa in waqa'at, meskipun sholat itu jatuh atau bertepatan fil waqti, pada waktunya, li'adami syarti, karena tidak adanya syarat itu. Jadi yang kelima, syarat sah sholat kita adalah masuk waktu atau mengetahui, yakni mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin, dan kalau memang mengira-ngira itu dengan ijtihadnya, itu dengan keyakinannya. Tapi ini rada rumit ya, rada sulit, karena yang kudu yang ada ilmunya. Nah kalau dia sholat waktunya nggak tahu, sholat aja gitu, maka disebutnya nggak sah sholatnya. Meskipun sebenarnya udah masuk waktu sholat, tapi dia nggak tahu itu udah masuk waktu sholat, jadi dia sholat aja, maka nggak sah sholatnya. Jadi nggak bisa begitu, karena syarat sah sholat kita itu harus tahu atau harus masuk waktu sholat. Nggak bisa nih umpama zuhur atau sholat aja, dia nggak tahu ini udah masuk waktu apa belum ini gitu. Kecuali nanti ada beberapa keterangan yang emang berkaitan dengan ijtihad atau mengira-ngira. Summa i'lam, kemudian ketahuilah olehmu anna maratiba ma'rifati dukhulil waqti, bahwasanya tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat itu salah satu ada 3. Itu udah ketemu belum? Halaman 50 kalau di kitab saya. Coba halaman 50. Ntar sampai selesai ngaji masih muter-muter aja itu.
Halaman 50 ada? Ya. Mana tadi? Anna maratiba ma'rifati dukhulil waqti, bahwasanya tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu sholat, salah satu itu ada 3. Al-ula, adapun yang pertama, al-ilmu, ialah mengetahui binafsihi, dengan sendirinya. Mengetahui, udah tahu, udah paham. Au ikhbar thiqati, atau dengan informasi orang yang terpercaya, bukan hoax ya, bukan orang yang suka goro-goroin ya, tapi orang yang terpercaya. An muayyanatin, dari melihat matanya, au biru'yatil mazawili, atau dengan melihat tempat tempat timbangan, ada alat buat mengukur waktu, melihat dari caranya matahari. As-sahihati, yang sahih, yang benar. Wal manakibi, dan bintang-bintang, as-sahihati, yang benar. Was-sa'ati, dan waktu atau jam ya, sa'ah, jam atau waktu. Al-mujarrabati, yang sudah teruji ya. Wa baitil ibrati, dan apa itu namanya, kalau tempat buat kompas ya, buat mengukur mana arah utara, selatan, timur, barat. Li'arifin, bagi orang yang tahu ya. Li'arifin, bagi orang yang mengetahui ya. Jadi kalau yang pertama, cara mengetahui waktu sholat itu ya bisa dengan cara dia karena memang mengetahui, ada ilmunya, atau dengan informasi-informasi dari orang yang memang paham di bidangnya, baik dengan cara dia melihat langsung ya, atau dia dengan cara mengukur, ada alatnya tuh, atau dengan dia cara kalau siang pakai matahari diukur, ada takarannya. Kemudian kalau malam dia bisa melihat bintang-bintang, atau ada jam atau waktu yang sudah teruji ya, kalau sekarang udah gampang, udah lihat jam aja, udah gampangannya begitu. Gampangannya kalau sekarang mau sholat lihat jam. Asalnya itu adapun cara yang kedua kita mengetahui masuknya waktu sholat, al-ijtihadu, ialah dengan ijtihad, biwirdin, dengan berwirid, min Qur'anin, dari Quran, au darsin, atau belajar ilmu, au mutola'ati ilmin, atau mutola'ah ilmu. Nah, ini biasanya buat orang-orang yang para guru, para ulama ya, memang udah alim, udah soleh ya, ibadahnya terjaga, ini baru ke arah sini nih, ijtihad dengan wirid ya, baik dengan wiridan Quran atau belajar ilmu atau mutolaah ilmu. Kalau kita belum sampai, kalau kita jangan sekali-kali tuh ya, jangan sekali-kali ngambil keputusan karena hasil wiridan, jangan sekali-kali itu, apalagi hasil dari mimpi. Wah, repot nih ya, banyak tuh kan yang mimpi kemudian ditafsirin sendiri, ini bahaya ini. Semalam saya ngimpi di perut saya keluar paku, nah itu bahaya itu. Timbulnya apa ntar jadinya? Sudah 6 orang kali ya nyantet saya ya begitu. Nah, banyak tuh kan ngimpi, suka banyak tuh. Waduh, saya ngimpi nih rumah saya kebakar habis. Apa ya tandanya ya? Gitu. Kemudian ya mending kalau kita bertanya kepada yang alim soleh ya, para ulama kita, para guru kita, ya nggak apa-apa. Dan itu hanya sekedar isyarah, bukan untuk meyakinkan, bukan untuk dijadikan keyakinan kita. Karena kebaikan dan keburukan hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalau kita belum ada ilmunya, jangan sekali-kali ke arah situ ya, repot. Besok kalau ada yang nanya, nih saya semalam mimpi perut saya keluar paku. Tanya, pakunya paku berapa? Paku 5, paku 7 gitu. Berapa biji? Kalau seplastik mau bawa pulang aja. Iya. Kalau enggak tanya, sama semennya enggak, splitnya enggak gitu. Kan mending aja semennya, pasirnya kan bisa kita bawa pulang, bisa buat ngebangun. Jadi jangan malah diseriusin tuh. Kalau kita bukan ahli ntar apa namanya? Waduh, itu bahaya itu. Hati-hati ente. Ente sekarang kerjanya di mana? Di tempat ini. Baru lama? Baru 3 bulan. Nah, bye-bye tuh ada yang keseneng sama ente. Oh, itu bahaya itu. Jadinya apa? Seudon ya. Makanya harus hati-hati. Termasuk masuk waktu. Ya, jadi dulu banyak kiai-kiai, para ulama menentukan waktu waktu sholat, tanggal hijriyah itu. Di samping ada ilmu falak, ngitung juga berdasarkan hasil ijtihad atau cara riyadhah atau wiridan para ulama. Nah, kalau sekarang udah mulai habis tuh, kiai-kiai, ulama-ulama begitu udah mulai kurang. Akhirnya apa? Ya udah, kita sepakatin aja, ikut aja sama pemerintah gitu. Kalau kita jangan ya, repot masa ntar puasa beda sendiri harinya, lebaran beda sendiri harinya, waduh repot. Itu yang kedua caranya. Kemudian yang ketiga, as-salisatu taqlidu sifatin, yakni dengan cara taklid kepada orang yang terpercaya, arifin yang mengetahui an ijtihadin, tentang berijtihad. Fala yuqallidu, maka tidak boleh bertaklid idza qadara, ketika ia mampu alal ijtihadi, atas berijtihad. Hadza hal ini fi haqqil basiri, ialah pada haknya orang yang melihat, orang yang dikasih kenikmatan melihat. Wa ammal a'ma, dan adapun bagi orang yang tidak melihat, orang yang buta, falahu, maka baginya taqlidul mujtahidi, maka taklid pada orang yang mujtahid. Walau ma'al qudrati, walaupun serta mampu alal ijtihadi, untuk berijtihad. Li'anna sya'nahu, karena bahwasanya keadaan a'ma itu, keadaan orang yang buta itu, al-ajzu, ialah lemah, anhu, daripada berijtihad. Jadi ya, ini ketentuan ijtihad, berijtihad itu lebih dikhususkan buat orang yang melihat ya, masih bisa ngelihat begitu. Kalau yang matanya udah nggak bisa ngelihat, itu meskipun dia mampu untuk berijtihad, tapi pendapatnya lemah, tidak bisa dikuatkan. Makanya yang tidak bisa melihat itu mesti taklid atau ikut kepada orang yang bisa gitu. Ya, gampangannya udah ikutin aja lah ya, gampangannya. Nah, ini yang kelima, syarat sah ibadah sholat kita. Yang kelima adalah mengetahui waktu-waktu sholat. Gampangannya, kalau sekarang udah ada jam ya, udah ada ya, tinggal kita ikutin. Yang penting poinnya jangan sampai kita sholat kita tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Itu ya, yang penting itu. Kalau cara mengetahui sekarang udah gampang, udah canggih ya, sampai di handphone juga udah ada tuh ya kan, alarm azan ya kan, udah gampang itu. Jadi oh ya udah, tinggal nanti bagaimana kita atur aja ya. Jangan pas lagi di kamar mandi kebetulan udah mau zuhur, handphonenya dibawa, akhirnya azan tuh di kamar mandi. Ya itu yang repot tuh ya. Jadi harus kita jaga tuh.
Yang kalau gampangannya kita ada masjid udah banyak, musola udah banyak di mana-mana, ya udah ikutin waktu sholat tempat itu yang di tempat keadaan kita. Kita lagi di sini, ya udah ikutin yang di sini. Kita lagi di kampung sebelah, ikutin azan yang kampung sebelah. Terus kita lagi di Surabaya, ikutin waktu azan yang Surabaya. Jangan ngikutin waktu azan yang waktu sholat yang di Jakarta, beda ntar ya. Apalagi ntar puasa, jangan nih, jangan buat akal-akalan ya, nyarinya yang waktu sholatnya yang cepet. Kita lagi pulang kampung, Surabaya ujung, Jakarta ujung Pulau Jawa ya. Padahal lagi di Surabaya, nyari waktunya di Jakarta. Ini nggak boleh. Jadi harus ikut di mana kita tinggal, di mana kita bertempat. Ya. Ya. Nah, kalau kita lagi di kendaraan kemana-mana, di bawahnya bawa mobil ya kan, ada radionya, biasanya lebih dulu karena memang waktunya ngikutin studio radio yang ada, maka kita gimana ngikutinnya ya, yang kita tempat tetap. Jadi nggak boleh ngikutin ya di apa namanya di radio ya, yang udah azan itu. Tetap kita ngikut yang di mana tempat kita berada gitu. Nah itu makanya patokan kita tadi di masjid-masjid atau di musola-musola, karena biasanya di handphone tidak sesuai dengan titik koordinatnya gitu. Karena kalau ngikutin waktu ini beda lokasi, kita duduk aja kegeser dikit itu waktunya bisa, kalau kita lebih detail gitu bisa berubah sekian menit ya, sekian detik gitu. Makanya yang aman sekarang gampangannya kita ikut di masjid-masjid atau musola-musola gitu. Karena kita khawatir di handphone kita meskipun udah kita pasang ternyata titik koordinatnya beda gitu. Belum kita setting lagi, atau kadang-kadang dia error nih mapsnya nih ya. Banyak kan ada yang suka begitu kan, mapsnya error kan, titiknya ya kan. Nah, itu bisa bahaya. Kecuali handphonenya yang udah canggih baru ya. Kalau handphonenya yang ngap jangan dipakai. Ada handphone yang ngap, ada gak? Itu kalau dibuka aplikasi lama keluarnya. Namanya handphonenya apa itu? Ngap. Nah. Itu yang kelima ya. Jadi poinnya jangan sampai kita sholat aja gitu. Artinya kita kudu tahu masuk waktu sholat. Di mana kita tahu? Ya, masjid udah azan, gitu. Ya. Musola udah azan, karena masjid juga sekarang kan udah mulai canggih, ya. Waktunya udah mulai pakai digital, ya kan? Udah canggih. Kalau dulu masjid itu ada tempat buat apa namanya timbangan buat melihat mengukur matahari. Ya. Jadi satu apa namanya besi didiriin itu untuk mengukur matahari. Kalau matahari kalau bayangan besinya nggak ada, matahari berarti posisinya di tengah-tengah. Itu belum masuk waktu zuhur. Tapi begitu ngegeser dikit, udah ada bayangan besinya, baru masuk waktu zuhur. Dulu. Tapi nanti ya nggak apa-apa, untuk pengetahuan kita ulang tentang waktu-waktu sholat. Termasuk maghrib ya, begitu terbenamnya matahari ya, masuk waktu maghrib, kemudian udah hilang mega merahnya. Mega merah tuh tahu yang suasana senja, kalau kata anak karang apa namanya, senja. Nah, kalau senjanya udah hilang, udah gelap, meskipun belum masuk waktu sholat isya, itu tetap ya, beberapa ulama mengatakan bahwa habis waktu sholat maghrib gitu. Karena memang udah
udah gelap. Sekarang kan maghrib setengah 7 lah, setengah 8 lewat ya. Maghrib isya sekarang setengah 8 lewat. Nah, itu udah gelap banget. Nah, padahal ya sebenarnya kalau mau dilihat waktu maghrib itu sedikit. Bahkan yang mengatakan ulama waktu sholat maghrib itu dari azan, ya, azan terbenam matahari, azan, kemudian dia ngambil air wudhu, kemudian dia sholat 3 rakaat, kemudian doa, selesai dia sholat maghrib, maka habis waktu maghrib. Saking itu? Saking cepatnya waktu maghrib. Ya nantilah kita bahas. Kemudian syarat sah sholat selanjutnya adalah as-sadisu, yang keenam, al-ilmu, ialah mengetahui bifardiyatiha, dengan fardu-fardunya sholat. Aibikauni sholati, yakni dengan keadaan sholat al-mafrudati, yang difardukan. Fardon adalah fardu, wahada, dan ilmu ini la budda, tidak boleh tidak, minhu darinya, fi haqqil ami, pada haknya orang yang umum, orang yang bodoh, ya, orang umum, wa ghairihi, dan selainnya. Qala, berkata Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi, hadza, adapun ini ialah syartun, menjadi syarat, likulli ibadatin, bagi setiap ibadah. Faka'annal aula, maka adalah yang lebih utama, isqoha, menggugurkannya. Jadi yang keenam, mengetahui fardu-fardunya sholat, bagian daripada syarat sah kita sholat. Jadi harus tahu ya, mana yang fardu, mana yang sunnah, gitu. Atau bahasanya rukun-rukunnya sholat, jangan sampai ketuker. Lah ini lebih dikhususkan bagi orang yang umum, ya, orang yang bodoh. Lah terus saya belum tahu fardu-fardunya sholat bagaimana. Lah di sini keuntungan kita masih hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, ini salah satu keuntungannya, bahwa hal-hal yang memang harusnya diwajibkan untuk kita, karena kita masih belajar, kita masih ngaji, maka kebodohan atau ketidaktahuan kita dalam ilmu agama itu gugur. Kenapa? Karena kitanya masih ngaji. Ini makanya ini salah satu keutamaan yang besar. Jadi kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan dalam hal agama, ya, selama kita masih ngaji, ada istilah dimaafu, ada istilah dimaafin. Nggak apa-apa salah, yang penting kita masih ngaji. Atau kok masih salah, wajar kalau kita masih ngaji. Nah ini salah satunya nih. Lah bagaimana syarat sah sholat? Kita mesti tahu fardu-fardu atau rukun-rukunnya sholat. Kalau kita sekarang ditanya fardu-fardu atau rukun-rukun sholat, jawabnya masih yang beda. Berarti kan ada yang tahu, ada yang enggak. Nah ini yang repot. Makanya alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ngaji, masih digerakin hati kita buat berangkat ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Ya, kadang kala itu kita kurang mensyukurinya. Padahal kalau kita kita teliti, ini luar biasa. Ya. Kesempatan kita bisa hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ya, ntar kita bahas ya fardu-fardu atau rukun-rukunnya sholat. Wasabi'u, dan adapun yang ketujuh, Allah yang tidak hendaknya tidak meyakinkan fardun pada perkara fardu, ay muayyanan, yakni yang ditentukan, min furudiha, dari fardu-fardu atau rukun-rukunnya sholat, sunnatan, menjadi sunnah. Hadza, adapun hal ini, fi haqqil ami, pada haknya orang yang orang yang bodoh, orang umum, wa huwa, yaitu man, seseorang, lam yuhassil, yang tidak menghasilkan torfan, bagian, minal fiqhi, dari ilmu fikih,
Ya, tadi yang dapat petunjuk bihi dengannya ila baqihi pada bagian yang lainnya. Nah, ini juga salah satu syarat sah kita sholat. Apa? Tidak meyakinkan perkara fardu dari fardu-fardunya sholat itu menjadi perkara sunnah. Nggak boleh tuh. Kita lagi sholat, hal yang fardu, hal yang rukun, kemudian kita anggap itu sunnah. Lah untuk bisa membedakan itu kan kita perlu ngaji terus, bener nggak? Karena kita ini manusia, ya, manusia biasa, ya, yang seringnya kebanyakan lupa, ya, ketimbang ingat. Maka dengan ngaji yang lupa-lupa jadi ingat lagi, gitu. Nah ini jadi syarat kita ibadah sholat. Ya. Tidak meyakinkan perkara fardu, jadi perkara sunnah. Nggak boleh ngira-ngira. Maka yang disebut dengan ilmu adalah sebuah keyakinan, atau istilah ilmu mendatangkan sebuah keyakinan. Tapi kebodohan mendatangkan keraguan-raguan, ya kan? Orang kalau sholat tidak didasari dengan ilmu, bingung apa enggak sholatnya? Bingung. Sah apa enggak ini? Batal apa enggak ini? Gitu. Jadi keyakinannya kurang mantap. Beda sama orang yang sholatnya didasari dengan ilmu. Oh, udah tahu batasan-batasannya ini, yakin mantap sholatnya. Gitu. Ini juga salah satu jadi apa? Renungan kita jangan sampai ada istilah begini nih ya, kalau dalam ayat Quran itu kan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dia terjaga dari kemaksiatan. Orang yang menjaga sholatnya terjaga dari maksiat. Loh, ternyata ada orang yang sholat mah sholat, maksiat mah maksiat. Ini jangan salahin sholatnya, jangan salahin dia rajin ke masjidnya, jangan salahin dia rajin ibadah jamaah sholat 5 waktunya. Yang perlu jadi renungan adalah jangan-jangan sholatnya tidak didasari dengan ilmu. Makanya ada istilah, satu orang yang ahli ilmu lebih ditakutin oleh iblis ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Bayangin, iblis lebih takut sama satu orang yang berilmu ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi ibadahnya ya, ikutin aja. Lah, terus saya bagaimana ini belum bisa? Ya, makanya ayo kita semangat berangkat majelis taklim, majelis ilmu. Di sini ada majelis, ikut. Ada rutinan di masjid, datang, sempetin. Kalau nggak kita sempetin, nggak kita paksa, kira-kira ngaji apa enggak? Semua itu kan harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, waduh, berat. Berat nggak? Berat. Ibadah sholat 5 waktu kita kalau nggak kita paksa, berat nggak? Makanya terus kita paksa supaya terbiasa. Kalau udah terbiasa, insya Allah ya badan kita ngikutin aja. Jadi lebih condong kepada hal-hal yang baik ketimbang hal-hal yang buruk. Ini enaknya kalau jam segini ngaji apa rebahan di rumah? Enaknya jam segini ngaji apa rebahan di rumah? Rebahan di rumah enak, ya. Atau enaknya jam segini ngaji buka kitab, nah, apa kongko sambil ngopi? Hah? Enaknya apa tuh? Kongko sambil ngopi, coba kongko sambil ngopi. Tahu-tahu, masya Allah udah jam 1 ini, ya kan? Nggak kerasa. Tapi kalau ngaji, coba. Hah? Lama amat sih ngajinya gitu. Ya lama gitu kan. Nah lama. Padahal baru setengah jam. Tapi perasaannya udah lama. Udah begitu aja. Tarik nafas gitu. Ya tapi memang ini untuk membiasakan diri kita. Berangkat aja meskipun hatinya apa?
Kesel, aduh, mana kaki kesemutan mulu, lama banget lagi ngajinya ya, mah. Tapi makanya alhamdulillah, bersyukur kita masih di kesempatan buat berangkat ngaji. Alhamdulillah. Ya, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, ya, kita nggak tahu usia kita sampai mana. Itu yang perlu kita pikirin. Meskipun kita masih muda nih, remaji, jangan beranggapan, wow kita masih muda, hidup kita masih lama. Belum tentu, bener nggak? Kematian bukan untuk orang yang sakit, kematian bukan untuk orang yang udah tua, kematian bisa datang kapan aja, bener gak? Bener. Tapi kalau kita begini, kita paksain hal-hal baik, sholat kita jaga, majelis ilmu kita hadirin, kemudian berbuat baik sama orang, sama sesama, meskipun kita nanti besok pas malam tidur besok kita gak bangun lagi, orang itu yang dikenang kepada kita apanya? Kebaikannya, bukan keburukan. Kebaikan kita, kebaikan orang buat kita ketika kita mati itu bisa mempengaruhi ringannya siksa kubur kita. Ya. Persaksian baik orang banyak kepada kita mampu mengaruhi meringankan siksa kubur kita. Makanya setiap habis sholat, ya kan itu, setiap habis sholat jenazah selalu imam nanya saksikanlah mayit ini termasuk min ahlil khair. Kita jawabnya khair. Artinya saksikanlah bahwa mayit ini termasuk orang-orang yang baik. Maka kita jawab baik. Gitu. Kalau beneran baik, kita jawabnya baiknya ikhlas gak? Ikhlas. Masya Allah, itu dia udah ninggal aja. Padahal semalam baru ngaji bareng sama gua. Masya Allah, dia udah kagak aja. Padahal semalam masih duduk di majelis taklim bareng gua. Enak gak kenangnya? Enak gak? Enak. Coba kalau hal-hal buruk, bahaya. Makanya doanya salah satu doanya, ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli ilmu dan ahli kebaikan. Gitu. Karena ini nih, ya, salah satu menjadi syarat sah sholat kita adalah tidak meyakinkan perkara fardu jadi perkara sunnah. Ya. Makanya apa? Ya, kita ulang kembali tentang cara ibadah kita, ya, supaya ibadah kita semuanya didasari dengan ilmu, bukan didasari dengan nafsu, gitu ya. Biar ntar kita ulang lagi fardu-fardu atau rukun-rukun sholat. Nah, ada itu dia kagak ngaji, nggak ikut ngaji, sholat mau bisa kayaknya dilihatnya, kelihatannya doang, kelihatannya belum tentu beneran bisa sholat. Gitu. Nah, dia mah ngaji, enggak ngaji juga kayaknya sholatnya rajin itu, gitu. Ya belum tentu. Makanya kita kudu terus ulang ilmu-ilmu kita, harus kita pelajari terus, gitu. Ya, supaya hal-hal yang lupa jadi ingat. Kemudian wastaminu, dan ada pun yang kedelapan, ijtinabul mubtilati, yakni menjauhkan dari perkara yang membatalkan sholat. Syarat sah sholat kita menjauhkan perkara yang membatalkan sholat. Kata tuwili rukmin, kaya memperpanjang rukun, qasirin yang pendek, amdan secara sengaja. Ya, itu manjangin rukun yang sebenarnya pendek, ya, jadi panjang secara sengaja, itu termasuk yang membatalkan sholat. Wa nahwihi, dan seumpamanya, mimma dari apa-apa sataqifu yang akan kamu lihat alaihi padanya, insyaallah taala fi kalamil musannifi, pada kalam musannif atau pengarang kitab ini. Nanti dibahas tentang perkara yang membatalkan sholat, gitu. Ya, terus ya kita ulang ngaji kita, ya ilmu kita, supaya ibadah kita semua didasari dengan
ilmu. Nanti kita ulang tentang rukun-rukun atau fardu-fardu sholat gitu. Supaya kembali lagi ibadah sholat kita semua didasari dengan ilmu. Ya ini yang saya secara pribadi ngomong begini bukan berarti saya yang lebih menjaga sholat 5 waktu saya, enggak. Sama-sama kita berusaha buat menjaga sholat 5 waktu. Sebab takarannya sholat itu ibarat anggota tubuh bagian kepala, ya. Itu orang itu kan kalau nggak ada tangan masih bisa disebut orang nggak ada kaki masih bisa disebut orang, tapi kalau orang udah nggak ada kepala nggak bisa disebut orang, serem jadinya. Ya, udah nggak ada kepalanya. Sama orang hidup tapi sholatnya enggak, sama aja kayak orang bukan orang gitu. Bahkan hadis Nabi SAW bahwa hal pertama nanti yang dihisab adalah perkara sholat kita baik, insya Allah semua perkara, semua amalan yang lain jadi ikut baik. Kalau sholatnya nggak baik maka amalan yang lain juga nggak baik. Atau ada istilah sholat 5 waktu itu seperti wadah, tempat, ya. Ulama mengatakan sholat itu seperti tempat atau wadah, ya. Jadi wadah atau tempatnya itu mau besar atau kecil tergantung kita menjaga sholat. Kalau kita menjaga sholat maka kita punya tempat yang besar. Apa isinya? Amalan-amalan kebaikan yang lain gitu. Kita punya nih tempat segelas, wadah segelas, ya kan? Yang keisi semana? Cuma segelas. Meskipun kita nuangin airnya sedrigen, tetap yang kita bawa yang ini, segelas ini. Maka sholat itu menjadi tempat atau wadah untuk amalan-amalan kebaikan kita yang lain. Mudah-mudahan ya, kita semua termasuk orang yang menjaga sholat. Itu doanya, doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Gitu kan? Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku Rabbi ja'alni muqimas sholat, termasuk orang yang mampu mendirikan sholat gitu. Loh, zaman Nabi Ibrahim memang udah ada sholat, cuman teknisnya aja yang beda, tata caranya aja yang beda, ya. Sholatnya udah ada, caranya aja yang beda dengan cara sekarang, ya. Cara yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting harus saya sampaikan untuk mengingat saya pribadi dan semua, ya, remaja-remaji, hadirin hadirat, ya, para orang tua, para asatid semua, ya, kita harus saling mengingatkan berkaitan dengan ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggal, jangan sampai kita lepas, ya. Bagaimana caranya? Harus kita bisa sekuat tenaga untuk mampu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal, ya. Jangan sampai ditinggal. Makanya ada tata caranya semuanya, ya. Semuanya ada tata caranya. Kalau saya subuh kesiangan, bagaimana? Subuh bangun jam 8, bagaimana? Bangun tetap sholat subuh. Tinggal niatnya diganti dari adaan berubah jadi qadhaan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Tadinya adaan jadi qadhaan. Tetap pakai kunut, tetap tata caranya sama, niatnya aja yang diganti. Kalau kita tidur bangun subuhnya siangan, atau kita bangun tidur jam 9 pagi, jam 10 pagi, bangun-bangun jam 4 sore, zuhurnya ketinggalan. Bangun kita laksanain dulu sholat asar, ya, masuk sholat asar kita laksanain dulu sholat asar. Selesai sholat asar qadha, nggak apa-apa, wajib qadha sholat zuhur. Yang tadinya adaan berubah jadi qadhaan, gitu. Lah kan tidak ada sholat setelah sholat asar, bagaimana itu hukumnya? Nggak apa-apa kalau itu qadha,
apalagi kodonya yang wajib gitu. Loh kok bisa? Ya karena kita tadinya tidur dari jam 9 pagi, bangun-bangun jam 4 sore. Bangetan itu tidurnya, kelamaan. Tapi itu mungkin aja gak terjadi di diri kita, mungkin gitu. Makanya kalau kita ulang ilmunya, jadi kita nggak bingung ya, kita tahu caranya. Sama kalau kita tahu caranya sholat, kita nggak kuat berdiri, duduk nggak kuat, miring, tiduran miring nggak kuat, karena emang ada kendala ya, ada penyakit, celentang nggak kuat, isyarah tahu isyarah ya, pakai mata aja gitu, atau pala doang nganggut, kalau ruku begini, sujud rada begini gitu, rada begini, sambil bacaannya dibaca. Isyarah nggak bisa, udah sakit udah parah ya, udah parah sakitnya, tapi nyawanya masih ada, wajib masih sholat. Kalau di TV kan ada tuh orang sakit yang ada itunya tuh, apa namanya, yang begitu tuh, apa itu namanya itu ya. Nah kalau lempeng itu kan namanya udah kagak ada tuh ya kan. Tapi kalau dia masih begitu rekam jantungnya masih berjalan, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu kita keluarganya yang paham, masuk waktu sholat kita datengin biar supaya ini dia sholat. Terus siapa yang sholat? Kita pakai mulut, isyarahnya lewat kita. Jadi masuk waktu zuhur kita datang, oh dia dalam ruangan bagaimana? Di samping kaca, begitu, samping kaca. Ini kan khawatir ada keluarga kita atau orang terdekat kita yang sakitnya sampai begitu. Umpama, mudah-mudahan ya jangan sampai keluarga kita ada yang sakit sampai parah begitu. Tapi kalau ini terjadi, kita tahu caranya, sholat dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sholat seakan-akan dia nih yang sholat. Udah begitu sama niatnya sampai salam, udah isyarahnya kita nggak usah sholat, pakai isyarah kita, isyarah ke kita seakan-akan dia yang sholat. Cuma kalau kita pakai isyarahnya aja, kitanya aja pakai isyarah, kita yang melakukan. Jadi kita niat sholat pakai isyarah, tahu isyarah? Kayak gerakan petunjuk aja, kayak dia terakhir mampu melaksanakan sholat. Kan dia terakhir mampu melaksanakan sholat cuma bisa pakai isyarah kan, manggut-manggut atau pakai mata doang gitu kan, Allahu Akbar gitu. Nah itu kita lakuin meskipun ada jarak, meskipun ada jarak kita di samping gitu. Masuk waktu asar sholat kita datengin lagi. Jadi bukan cuma sekedar kita menjaga orang sakit, apalagi itu keluarga kita. Kenapa kita pengen kita berdoa meskipun dia nanti wafat, meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan sholat, begitu ya. Kalau paham kan enak, bener gak? Oh iya. Kita kalau umpama diomelin sama security bagaimana, kita nyamperin mulu ini biasanya begitu ya, nggak izin, jangan kagak izin sama security. Ngomong, Pak saya izin di samping tembok, mau ngapain? Nih saya mau. Oh iya udah silakan, ngomong aja, jangan sampai ujuk-ujuk datang. Masuk waktu zuhur datang, asar datang, maghrib, isya, ntar dicurigai sama security, ngapain nih orang nih, mana ngemped aja di tembok. ya itu ada cara. Sampai sebegitunya kita menjaga kewajiban menjaga sholat 5 waktu, sampai sebegitunya. Loh kalau umpama ada orang yang udah ya udah selesai, sholatin itu namanya, ya udah selesai, bener gak? Iya itu mah udah finish namanya, hidupnya udah selesai ya, udah the end ya. Udah selesai kewajiban sholat, gugur, selesai semua kewajiban-kewajibannya. Makanya takarannya selama orang masih bisa ngitung duit, wajib buat sholat 5 waktu. Sebab orang yang udah nggak bisa ngitung duit cuman orang gila. Iya. Jadi kalau dia masih sadar nih sama duit, ini cepean nih, ini gocapan nih, ini cebanan nih, kewajiban sholat masih ada.
Kecuali kita kasih duit nih 2.000, mau cepet nggak mau, nah itu namanya udah nggak bisa ngitung duit, udah nggak wajib sholat yang begitu mah ya, udah nggak wajib karena cuman orang gila yang nggak wajib sholat gitu ya. Nah sekarang kita pikirin dah, kita orang gila apa orang waras gitu ya. Kalau kita pengen dianggap orang waras, maka sekuat tenaga kita berusaha buat menjaga sholat 5 waktu. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan semua ibadah sholat kita yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita, keluarga kita, anak, cucu, turunan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Faslun arkanus sholati 17, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa lana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wal thaqalain huwal fariqaini min urdu wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal aliyyul azim turjana Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.